Halo teman-teman investasi, teman-teman trader, teman-teman Omfin semuanya dimanapun Anda berada. Sering banyak pertanyaan yang dilontarkan ke Omfin mengenai bagaimana membangun untuk menjadi trader saham yang sukses. Pertanyaannya kurang lebih begini ya, Omfin, hal utama apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang trader ataupun investor saham yang sukses agar dapat memperoleh keuntungan dan konsisten? Untuk memperoleh keuntungan barangkali bisa-bisa saja semua orang, tetapi proses memperoleh keuntungan yang konsisten itu butuh pembelajaran dan butuh persiapan yang sangat-sangat baik tentunya ya. Wow, jawabannya sangat mudah, tetapi sayangnya sulit sekali untuk dijalankan. Jadi hal utama ya yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah mental trading yang siap. Yang kedua adalah risk management yang harus kita terapkan dengan sangat baik. Apabila kedua ini dikuasai terlebih dahulu, sebelum metodologi trading, buy dan sell dan lain sebagainya, maka Omfin yakin kita akan menjadi trader saham yang sukses. Nah, perkara mental trading yang siap, itu memang perkara sulit. Karena bosnya Anda sendiri dan Anda juga yang sering melanggar aturan Anda sendiri. Ya. Tetapi pada saat Anda sangat disiplin menjaga mental trading Anda, maka pintu sukses trading investasi saham terbuka lebar bagi Anda dan bagi siapapun juga tentunya ya. Inilah yang menjelaskan bahwa kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja dan bukan orang pandai dan pinter dan ahli analisa dan ahli keuangan malah sukses besar sebagai seorang trader maupun seorang investor saham. Tetapi sebaliknya, kadang orang yang pinter, pandai, ahli keuangan, ahli analisa saham, yang seperti itu pun belum tentu sukses sebagai trader ataupun investor saham. Bahkan banyak juga yang gagal. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya tadi dua faktor tadi ya yang justru lebih penting daripada metodologi. Ada 5 hal penting yang ingin Omfin sharing berkaitan dengan sikap mental tepat sebagai seorang trader atau sebagai investor saham. Yang pertama, sebagian besar trader ataupun investor itu hanya ingin fokus pada cara beli dan cara jual ya dari saham yang dia pilih ataupun dia incar, yang mana yang dianggap terbaik sistem tersebut untuk menghasilkan keuntungan secara cepat. Jadi lebih banyak fokusnya pada metodologi saja. Nah, metodologi yang penting sih, tetapi ada yang jauh lebih penting yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau kita lebih fokus lagi kepada yang hal utama yang kita bahas ya. Hal utama yang terbaik untuk dipelajari dan dikuasai terlebih dahulu adalah manajemen risiko dan psikologi trading ataupun psikologi investasi yang benar. Ya, cara beli jual saham bagaimana Omfin tadi jelaskan penting, tapi jauh lebih penting kuasai terlebih dahulu manajemen risiko dan siapkan psikologi trading yang benar dan tepat. Fokus pada cara trading atau cara investasi yang baik akan menciptakan keuntungan yang baik pula bagi Anda. Tetapi berfokus pada keuntungan saja, maka biasanya akan menyebabkan trading Anda menjadi buruk. Jadi ini adalah just a matter of focus. Jadi fokus Anda ataupun kita sebaiknya bukan pada keuntungan saja, tapi pada proses kesiapan dan mental readiness dan risk management implementation yang sangat-sangat baik dari kita yang konsisten. Nah, sering juga kita terlalu fokus pada pengejaran keuntungan trading semata. Itu yang paling sering terjadi. Ya. Padahal kita atau Anda harusnya lebih fokus pada bagaimana menerapkan strategi trading, menggunakan sistem trading yang kita bangun sendiri, dan fokus pada rencana trading yang kita susun sendiri yang memang menjadi rancangan kita. Keuntungan trading atau keuntungan investasi dari saham yang secara konsisten dan berdurasi ataupun berjangka yang panjang niscaya akan diperoleh dari kekuatan mental yang kuat yang memiliki keyakinan kuat pada diri sendiri. As a disciplined trader and faith in your system that come from study, backtest, and experience of success. Nah, kurang lebih itu. Nah, Omfin berikutnya akan sharing 5 langkah seorang trader untuk memperoleh keuntungan besar dan konsisten seperti apa.
Nah, ide dari OmFin adalah seperti yang tadi kita bahas sebenarnya. Berawal dari bagaimana kita menyiapkan mental trading yang kuat dan siap. Trading mental readiness. Mental yang kuat dan siap. Nah, seperti apa? Ya, salah satunya adalah sikap mental siap mengalah untuk menang. Nah, ini kadangkala kita tidak bisa menerima semua ini. Kadang-kala kalau kita sudah menderita kerugian, kita biarkan kerugian menjadi besar dan kita ingin terus melawan. Padahal tidak demikian menurut OmFin dan menurut pengalaman para pakar. Sikap tegas melakukan cut loss untuk melanjutkan trading berikutnya itu penting sekali. Sehingga kita bisa survive dan mental kita menjadi lebih sehat. Yang kedua adalah sikap mental mematuhi aturan trading sendiri. Kadang-kadang kita buat sendiri aturannya, kemudian kita sering melanggar sendiri, tidak disiplin. Sehingga yang terjadi adalah kita menjadi malah tidak yakin lagi kepada trading system yang kita bangun. Padahal sudah sangat bagus dan tidak perlu sempurna untuk membangun trading system tersebut. Nah, yang ketiga adalah sikap mental bersabar, menahan emosi, serta bersabar menunggu signal entry dan exit yang tepat. Ya, jadi tidak harus terburu-buru, tidak harus terlalu cepat, tidak harus terlalu lama menunggu cut loss dan lain sebagainya. Yang penting adalah pas, gitu, tepat pada suatu kondisi tertentu. Nah, yang kedua adalah peduli kepada modal. Nah, ini yang kita harus jaga ya. Menerapkan dan menjalankan money management dan portfolio management di trading. Jadi membagi-bagi, mengalokasikan dan mengatur ya agar modal kita itu terjaga. Jadi capital protections. Ya, jadi membuat alokasi portfolio trading dan menyesuaikan jumlah lot per trade dengan batasan stop loss. Dan tidak melakukan trading yang berlebihan. Kadang-kadang kita kalau mau balas dendam ataupun kita punya keinginan yang terlalu greedy, maka kita overtrade. Lotnya dibanyakin, terlalu konsentrasi pada suatu saham yang kita anggap suka, padahal belum tentu dia saham itu akan memberikan feedback yang bagus bagi kita. Oke. Dan ketiga adalah bagaimana kita juga mengelola peduli rugi besar. Jadi menerapkan dan menjalankan risk management. Ya. Jadi di bagian ketiga ini kita mesti memiliki batasan cut loss yang jelas dan tegas untuk melindungi modal dari penurunan yang ekstrim dan signifikan. Ya, bahkan setiap trade-nya. Dan menerapkan batasan cut loss per trade dan per total open position. Ya, anggap saja kita sedang membeli 3 saham yang sekarang ini, maka kita harus beri batasan cut loss yang jelas supaya melindungi kapital kita, melindungi kapital setiap trade kita. Dan senantiasa kita memagari risiko dengan memasang stop loss level dalam setiap trade. Nah, bahasanya memang selalu begini ya, stop loss dan lain sebagainya. Dan kadang membuat kita bosan. Tetapi itulah yang membuat kita sukses juga. Yang keempat adalah knowledge and skill. Nah, baru kita bicara knowledge dan skill. Ya, strategi trading dan lain sebagainya. Pengetahuan dan kemampuan yang baik dan mencukupi. Tidak harus kita tuh menjadi pakar ya. Cukup mencukupi untuk melakukan trading. Ini contohnya adalah memiliki metode trading, sistem trading sendiri yang dapat menentukan kapan saatnya beli dan kapan saatnya jual atau exit, yang nyaman buat kita, tidak harus yang canggih-canggih ya. Kemudian merupakan metode sistem yang secara historical profitable dan mampu memberikan tingkat keuntungan yang konsisten. Kadang-kadang kita belajar dari sejarah pergerakan yang lama gimana, bagaimana perilaku pergerakan harga dan lain sebagainya. Kita pelajari ya, sehingga kita bisa lebih memahami dengan baik tentang sistem kita, tentang saham yang akan kita masuk ke dalamnya untuk lakukan trading. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peduli keuntungan konsisten. Jadi bagaimana menerapkan namanya positive expectancy trading strategy. Jadi melakukan trading hanya pada sistem trading yang mampu memberikan potensi reward to risk ratio di atas misalnya 1,5 kali dan dengan winning ratio yang cukup tinggi, katakanlah minimum 55%. Sehingga apa? Apabila kita melakukan trading, maka potensi ataupun probabilitas untuk memperoleh keuntungan itu menjadi sangat besar. Ini yang disebut dengan positive expectancy trading. Nah, OmFin yakin apabila kelima proses ini dijalankan dengan baik, maka teman-teman dan kita semua akan berpeluang besar menjadi seorang trader saham yang sukses ataupun menjadi investor yang sukses di pasar modal kita yang sangat atraktif. Demikian teman-teman, OmFin semuanya, sharing dari OmFin.
Semoga bermanfaat buat kita semuanya bisa menjadi trader yang sukses, bisa menjadi investor yang sukses di pasar modal kita. Dan jangan lupa subscribe YouTube Om Vin Channel karena banyak informasi yang bernilai dan berharga nanti akan Om Vin sharing yang menurut Om Vin berdasarkan pengalaman selama lebih dari 25 tahun berkecimpung di pasar modal dan di dunia keuangan. Dan harapannya adalah ini akan menjadi investasi kita menjadi investasi yang sangat bagus, yang prosesnya bagus, hasilnya bagus, dan berjangka panjang. Oke, jangan lupa terus invest.